Cuma butuh 8 detik pasukan Vladimir Putin menghancurkan kota kecil Novomikhailivka, Donetsk di Ukraina Timur. Prajurit Kremlin yang ingin menguasai Donbas secepatnya melepaskan bom vakum yang menimbulkan gelombang kejut mengerikan. Serangkaian ledakan menghantam Novomikhailivka, memusnahkan kehidupan saat tentara Moskow menggunakan senjata termobarik. Video drone yang diterbitkan oleh saluran Telegram pro-Rusia menunjukkan kepulan asap menutupi wilayah yang dibom. Novomikhailivka terletak sekitar 40 km dari pusat kota Donetsk. Pasukan Rusia menduga kota kecil itu menjadi sarang pejuang Kiev. Gelombang kejut dapat terlihat sejelas beriak di udara dalam bukti baru bahwa Rusia telah menggunakan senjata vakum termobarik. Bom termobarik atau vakum kontroversial karena menyebabkan lebih banyak kerusakan pada kehidupan dan properti daripada bom konvensional dengan ukuran yang sama. Meskipun tidak ada undang-undang yang melarang senjata termobarik digunakan dalam peperangan, penggunaannya terhadap warga sipil dilarang di bawah Konvensi Jenewa dan dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Senjata termobarik yang bisa menimbulkan bencana adalah salah satu senjata non-nuklear paling kuat yang pernah dikembangkan. Mereka awalnya dikembangkan oleh Nazi dalam Perang Dunia Kedua dan pertama kali digunakan oleh AS di Vietnam. Bom ini sebelumnya dikenal sebagai bahan peledak udara bakar sangat mematikan dengan kekuatan untuk meledakkan paru-paru pasukan musuh. Senjata menyebarkan partikel logam karbon halus ke udara sebelum menyalakannya, tulis Desain. Karena luasnya partikel yang terselut, ledakan tersebut menyedot oksigen dari area sekitarnya. Itulah sebabnya disebut bom vakum. Bom-bom tersebut menyebabkan ledakan yang sangat besar. Pertama dengan menghisap sebelum meledak. Keluar ledakannya biasanya membawa gelombang kejut, menyebabkan kerusakan besar. Kementerian Pertahanan Inggris sebelumnya memperingatkan bahwa Moskow telah menggunakan sistem senjata berat TOS 1A, Sol Sevkyok, sistem senjata di Ukraina. Pernyataan pemimpin Chelsea, Ramzan Kadyrov, yang menyebut kota Severodonetsk sudah direbut Rusia, mendapat bantahan. Kepala Administrasi Distrik Kota Severodonetsk, Roman Vlasenko, mengatakan pejuang Ukraina masih memberi perlawanan sengit. Memang setelah pertempuran beberapa hari, pasukan Vladimir Putin masuk ke sejumlah pedesaan, tapi belum ke pusat kota. Musuh masuk dari dua arah, Novaidar dan Starobielsk. Itu mengendalikan jalur sekitar 100 meter. Tutur Roman. Tapi pasukan Moskow tidak bisa maju lebih dalam, orang-orang kita Ukraina masih memegang garis. Tambahnya, Vlasenko juga mengatakan serangan Rusia sedang berlangsung di dekat Lysychansk. Tetapi dia mengklaim mereka masih terbatas di pedesaan. Orang-orang kita mempertahankan posisinya, menghambat pergerakan prajurit Kremlin, ucapnya yang dikutip Desain. Laporan lain menyebutkan 2 orang terluka menyusul ledakan di kota Melitopol yang dikuasai Moskow di tengah Ukraina, kata otoritas lokal. Pro-Kremlin pada Senin menyalahkan Kiev. Pasukan Rusia menguasai kota di wilayah Zaporizhia pada hari-hari awal kampanye militer Moskow di Ukraina, tetapi mendapat perlawanan sengit. Pagi ini ada serangan teroris yang bertujuan mengganggu stabilitas kehidupan kota yang damai pada pihak berwenang Melitopol yang dituju oleh Rusia. Menurut pernyataan itu, sebuah mobil yang penuh dengan bahan meledak-meledak di pusat kota melukai 2 sukarelawan, seorang wanita berusia 28 tahun dan seorang pria berusia 25 tahun. Pemerintah Ukraina melanjutkan perangnya terhadap penduduk sipil dan infrastruktur kota-kota, kata pernyataan itu seraya menambahkan bahwa penyelidikan sedang berlangsung. Howitzer Malga, 2 senjata utama Rusia, menggunakan peluru kaliber 202 mm yang menghancurkan infanteri Ukraina di wilayah Donbas. Pertemuan hebat dan ketat terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina di sekitar wilayah Kharkov dan Bakhmut Minggu 29 Mei. Wilayah tersebut merupakan 2 benteng terkuat dari Ukraina yang berada di Donbas atau Ukraina Timur. Rekaman jalannya pertempuran hebat antara pasukan militer Rusia dan Ukraina itu dirangkum oleh sebuah situs analisis intelijen yakni Southfront.org. Pasukan Ukraina di wilayah Kharkov, perbatasan Rusia yang hendak merengsek maju, berhasil dipukul mundur oleh militer Rusia. Akibat pertempuran hebat itu, pasukan Ukraina menderita kerugian berat dan mundur dari Tarnovo, Peremoga, dan Guryev ke Zagut. Upaya lain yang gagal untuk melakukan serangan balik oleh pasukan Ukraina dilaporkan terjadi di dekat kota Dargazi, utara Kharkov. Garis depan pertempuran mengikuti jalur Kozak Slovan, Lipsky, Tarnovo, Rubezhnoye, tempat baku tembak berlanjut. Militer Rusia tidak melakukan operasi ofensif di wilayah tersebut. Di area Izum, lini depan tidak berubah selama beberapa minggu. Pertempuran terjadi di area Velika, Kamisetvoka, Dolgenki, Kurulka. Militer Rusia dilaporkan dimobilisasi di daerah itu untuk mempersiapkan terobosan melalui pertahanan Ukraina menuju Slaviansk. Penembakan artileri berat dilaporkan di sepanjang garis depan dari Velikaya,
Kamisevaga hingga Sofia Togoros. Mobilisasi pasukan Ukraina yang tersisa di daerah ini diperkuat pasukan yang ditarik dari arah Kharkov dan dipindahkan dari Dnipropetrovsk. Pasukan Rusia mengepung kota Sofia-Goros. Ada pertempuran di daerah Bogorod di sini. Baterai howitzer FH-70 kiriman Italia untuk Ukraina dihancurkan. Setelah kota Krasny Liman berada di bawah kendali milisi Republik Rakyat Donetsk, Rusia melanjutkan serangan mereka menuju Sloviansk dari timur. Posisi Ukraina di desa Raihorodok yang terletak 10 km dari Sloviansk sudah ditembaki oleh artileri Rusia. Kemajuan Rusia mengancam pasukan militer ke unit AVU yang ditempatkan di wilayah metropolitan Severodonetsk, Lysychansk dari Sloviansk dan Seversk. Rusia kontrol kota Svetlodarsk. Setelah militer Rusia mengklaim kendali atas kota Svetlodarsk pada 24 Mei, bentrokan mencapai kota Novovolgansk di pantai timur reservoir lokal. Pasukan pimpinan Rusia berusaha mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari TPP Uglegorskaya. Tidak ada kemajuan yang dilaporkan di daerah itu selama beberapa hari. Pada 29 Mei, kota Dolomitno berada di bawah kendali Republik Rakyat Donetsk. Sementara itu, pasukan Rusia melewati posisi Ukraina di dekat Svetlodarsk dan melanjutkan gerakan mereka ke Bahmut, benteng utama militer Ukraina di wilayah Donbas. Sejauh ini desa Voskresenka dan Fedrosenya berada di bawah kendali DPR. Belum lama ini bentrokan pecah di desa Kleinovo. Di sebelah timur, pertempuran berlanjut di kota Pilipkatino, di mana unit-unit Ukraina hampir tidak tergabung. Desa Vladimirovka tetap berada di bawah kendali DPR sebagai akibat dari jalan raya Artemov Lysychansk yang merupakan jalur komunikasi utama dengan unit-unit AVU di Severodonetsk terus-menerus ditembaki artileri Rusia. Pertempuran mendekati jalan raya dan mencapai desa Stryapovka dan Novaya Kemenka. Di satu sisi, pihak Rusia mengklaim sebuah jalan utama menuju Lysychansk telah dipotong atau dijaga. Di sisi lain, AVU menyatakan unit Rusia dipukul mundur dari desa Belogorovka dan Berestovo yang baru saja diambil sebagai akibat dari jalan raya Bahmut Lysychansk yang dibuka. Kontrol Ukraina atas desa-desa itu belum dikonfirmasi. Menurut rekaman video yang diperoleh Southford.otg, pertempuran berlanjut di daerah tersebut. Jalur pengiriman perbekalan militer ke Lysychansk kini tidak lagi aman, menimbulkan kerugian besar pasukan Ukraina di rute perjalanan. Di utara, jalan antara Bahmut dan Soledar juga diserang artileri Rusia di daerah Zolotu. Pasukan pimpinan Rusia melanjutkan pengepungan unit Ukraina. Bentrokan sengit berlanjut di kota Kamisevaga, serta di kota Zolotu itu sendiri. Militer Ukraina tidak menarik prajurit mereka dan terus mempertahankan posisi mereka di daerah tersebut. Kemajuan pasukan Rusia di utara belum memutuskan jalan antara Zolotu dan Lysychansk yang dihujani tembakan artileri berat. Bentrokan berlanjut di desa Toskovka dan Ustinovka pada saat yang sama. Jalan tidak dapat digunakan oleh pasukan Ukraina setelah kota Zolotu hampir dikepung dari arah barat. Di utara Popasnaya, pertempuran untuk Vrubovka berlanjut di kota Severodonetsk. Pasukan pimpinan Rusia maju dari arah utara, timur, dan selatan menuju pusat kota dan mengklaim kemenangan baru. Ada pertempuran di daerah Voronovo, Borovskoye, dan Metelkido. Sejauh ini daerah dekat Hotel Mirlogal di bagian utara kota dan stasiun bus di bagian timur berada di bawah kendali pasukan Rusia.